biasa di hari Minggu, di Minggu pagi ataupun nanti sore nanti mungkin akan dirilis video ini. Kita akan membahas mengenai saham-saham menarik dan low risk yang diakumulasi oleh market maker dalam 1 minggu perdagangan kemarin ya. Oke, apa saja saham-sahamnya, mari kita mulai. Seperti biasa kita lihat composite terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat composite, seperti saya bilang di minggu kemarin, composite digerakkan oleh saham-saham yang memang penggerak dia, yaitu big cap LQ45 ya. Dan kalau kita teman-teman punya sistem foreign flow, bisa dilihat foreign sudah mulai akum di sini ya. Foreign sudah mulai akum, mulai akum lagi, foreign sudah mulai masuk lagi, ini ke sini foreign masuk lagi gitu ya. Jadi bisa dibilang pergerakan IHSG ini sehat karena memang kan IHSG dikuasai atau digerakkan oleh asing gitu. Dan juga ini menandakan bahwa asing sudah mulai masuk lagi ke pasar kita setelah sepi menunggu dinamika politik ya. Tapi mulai kemarin, minggu kemarin itu asing sudah masuk banyak ya. Hanya berarti asing mulai optimis lagi dengan politik kita. Kemungkinan mereka optimis bahwa akan terjadi satu putaran. Itu menurut saya saja gitu ya. Mungkin mereka optimis ke sana, makanya mereka bisa berani masuk lagi ke IHSG tanpa menunggu hasil dari pemilu lagi gitu ya. Karena sudah yakin mungkin. Oke. Itu saja untuk composite. Sebelum kita mulai ke saham yang kita rekomendasikan, kita bahas dulu saham kita minggu kemarin. Ada ITIC, Excel sama Silo. Sama ITIC masih jalan di tempat ya, tapi kalau teman-teman dapat di 296 kita sudah floating profit gitu ya, kita sedang floating profit dan ITIC ini masih bagus untuk di hold. Oke, yang sudah TP happy cuan biarpun TP-nya tipis-tipis, mungkin sekitaran 2%, 2,5%, apa-apa. Yang masih hold juga nggak apa-apa. Kenapa tipis-tipis? Ya karena memang minggu kemarin perdagangan kita hanya dilaksanakan 3 hari ya. Kamis Jumat itu libur. Kamis karena Isra Mi'raj, Jumat karena cuti bersama Imlek gitu ya, Imlek tahun baru, Imlek. Jadi mungkin pergerakannya itu juga masih banyak yang wait and see dulu gitu, tidak berani banyak yang main margin gitu. Oke, itu untuk ITIC masih bagus untuk di hold. Kalau yang udah masuk dapat barang pasti di 296. Oke, berikutnya adalah XCL di sini kita cuan ya, cuan bahkan di hari kedua atau di hari pertama saya lupa. Di Senin kita dapat barang, lihat ini di Senin dia merah, kita masuk di 227, di 22 berapa nih ya, 2270 dan dikasih barang di 2270 dan Selasanya langsung 4%-an happy cuan ya kan, happy cuan. Mungkin teman-teman bisa TP, kita kan ada garis kasih juga di sini lama. Jadi yang sudah TP happy cuan, yang belum TP juga masih cuan sih, masih floating profit. Dan ini juga masih bagus di hold. Nah, seperti trading plan kita cut saja kalau dia di luar structure gini ya. Kalau dia di bawah close di bawah 2200 close saja CL gitu ya. Jadi Excel juga kita cuan, bagus ya. Untuk Silo juga sebenarnya kita cuan juga, saya ingat saya sini ya. Karena sudah TP juga. Ya ini. Masuk kita di 2260, kita lihat di Senin dikasih low-nya 2270 tidak dikasih ya. Oke, tidak dikasih tak apa-apa, tapi kalau agresif mungkin udah cuan. Tapi yang baru masuk ini sudah dikasih di hari Rabu kemarin untuk entry-nya di 2260. Jadi untuk Silo ini masih bagus ya. Apalagi dia itu kan mantul di trend line, external trend line-nya. Oke, dan dia itu kemarin potensi kita ada apa? Inverted head and shoulder di sini. Inverted head and shoulders gitu. Dan kalau teman-teman yang nonton video kita di sini di multi time frame analysis mungkin bisa melihat ini yang namanya tanda-tanda pembalikan arah. Bisa dilihat neck yang kanan itu lebih tinggi daripada neck sebelumnya, neck sebelahnya gitu. Kalau kita lihat pasti dia itu mantul di area momentumnya. Kita buktikan ya. Ya. Kan mantul di area momentum ini pas mendekati. Oke, itu.
Oke, jadi apa untuk saham minggu depan? Minggu depan juga tradingnya itu mungkin karena hari Rabu kita ada pemilu, mungkin cuma 4 hari ya, Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Jadi mungkin flow yang masuk atau market maker tidak terlalu banyak melakukan atraksi lah mungkin minggu depan. Tapi yang saya suka di minggu depan mungkin ya, rekomendasinya itu yang pertama adalah PMMP. Ini PMMP sudah kita bahas di channel Telegram kita, di grup kita untuk mulai cicil ya sampai pemilu tiba gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kita mulai cicil, saya di grup bilang udah ini ya, udah voting profit harusnya gitu. Dan sekarang mungkin saatnya juga kalau melihat bahwa minggu depan akan ada yang namanya pemilu dari Rabu gitu. PMMP kan tahu kita aliansinya siapa gitu. Nah, jadi kalau mau masuk, makanya saya bilang PMMP mungkin bisa diperhatikan lah, karena juga kalau mau masuk ya tunggu, saya rasa di sinilah kalau dikasih ya, biasanya dia itu kan open low bawah, open gap up low gitu ya. Ya TP keluar di luar structure saja. Oke. TP dekat di sini saja di sini 1/2,6 sudah menarik. TP terdekat ada di 416 ya, 11%. Tapi ini ingat, hati-hati karena ini kemungkinan itu ada 2 setelah pemilu. Kalau biarpun pasangan 02 menang 1 putaran ataupun 2 putaran, mungkin ini akan bergerak, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke atas tambah kencang, bisa ke bawah juga. Kenapa? Ingat nggak waktu COVID dulu, waktu Presiden Jokowi pertama kali disuntikan? Itu sangat animo masyarakat untuk saham-saham farmasi itu meningkat. Tapi apa yang dilakukan market makernya? Dia banting ke bawah. Kenapa? Karena dia sudah menemukan demand yang tinggi gitu. Jadi perhatikan saya nanti bid over gitu. Mungkin kemungkinan market maker di PMP beda, nanti pemikirannya kita tidak tahu. Tapi ini sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan ya, PMMP gitu. Oke, saham berikutnya adalah Arto. Arto ya, kenapa menarik? Saya kan kita sudah pernah gambar ya, ini namanya broadening wedge ya. Dia mulai mantul di area broadening wedge-nya. Dia mantul di area broadening wedge dan dia sekarang lagi ada di, menurut saya ada di area momentum juga. Nah, di area momentum, yes. Nah, dia tertahan di area momentum di 0.786 atau 3040 ya, dia tertahan di situ. Jadi ini kesempatan kita untuk nyicil lah untuk si Arto. Biasanya kalau Arto naik itu dikarenakan oleh Goto naik. Untuk Goto mungkin di 81 82 itu sangat menarik ya untuk Goto. Tapi kita akan tunjukkan di sini untuk Goto. Kita lihat saja Artonya gitu. Arto ini juga ada akumulasi yang bagus juga. Oke, itu saja untuk risk rewardnya ya. Coba ya risk rewardnya. Kita masuk di sini ya, cut kalau dia di bawah structure, TP kalau dia ini 1/3 menarik ya, 22%. Itu untuk swing menengah, sangat menarik. Dan kita juga sudah cuan di grup Telegram kita juga pernah kita faster untuk Arto, cuan banyak juga untuk Arto. Oke, berikutnya adalah apa? Yang berikutnya adalah dari sektor retail, yaitu ada yang namanya MAPI. MAPI ini kenapa menarik ya? Karena flow-nya juga menarik, infonya juga menarik. Kalau melihat flow yang menarik bisa di video kita juga di sini di Bandarmologi Foreign Retail Flow, belajar di situ juga. Oke, kalau di sini yang ikuti channel kita pasti pernah ngambil di sini kan, di bawah. Kita tulis dulu ini ada namanya potensi spring Wyckoff. Kenapa dia turun? Ya, ada aksi boykot terhadap produk dicuri terafiliasi dengan Israel melakukan genosida ke Palestina. Namun dia turun ini apa? Mungkin lokal itu kan ikut boykot. Jadi dia ikut jual saham gitu. Jadi harganya turun. Namun yang nampung itu adalah asing. Makanya saya bilang ini ada potensi spring Wyckoff. Asingnya nge-markdown gitu. Dan terjadi setelah itu dia terbang. Oke,
terbang ya. Udah kalau yang mengikuti kita udah cuan gede 25%-an ke atas lah. Oke, target kita juga itu di sini ada satu di 2110. Kenapa kita target kita situ? Selain ada spring wake up, dia membentuk yang namanya double bottom juga kan. Double bottom nih, 1:1 double bottom targetnya di sini gitu. Jadi kalau mau masuk sekarang, alasannya apa lagi di sini? Di sini ada alasannya lagi kalau mau masuk sekarang. Ada yang namanya triangle juga di sini. Triangle. Jadi target TP triangle-nya itu bisa sampai sini. Dibanding 1. Kalau dia break, oke. Di 2350 target TP triangle-nya. Tapi kita tidak muluk-muluk dulu sampai situ gitu ya. Karena itu bakal nanti all time high ya. Kita sampai ke 1:1 dari double bottom yang sebelumnya. Inflonya juga ini bagus ya. Jadi kalau kita targetnya di situ, kita lihat risk reward-nya gimana. Risk reward kalau mau masuk sekarang, ya. Oke, cut dia kalau di bawah di bawah structure. Dia kita TP di sini. Paling dekat lah di 2110 ya lah. Jadi risk reward-nya mungkin menarik 1:79. Tapi kalau mau ambil ke bawah lagi pantulan pertama, bisa lebih menarik lagi di sini lah. Oke, di 2000 lah kita ambil. Di seri 1960 lah. 1960 risk reward-nya menarik juga 1:2,5. Tapi kalau mau agresif tadi juga bagus sih risk reward-nya 1:79 tadi kan. Itu saja mungkin. Ingat disclaimer yang kita berikan di sini bukan ajakan untuk jual beli, hanya rekomendasi saja. Karena keputusan jual beli dari Bapak Ibu. Dan yang kalau suka dengan channel kita untuk terus membagi saham-saham menarik, teknik-teknik menarik seperti multi time frame analysis, bendermologi, foreign non-retail flow gitu, dan saham teknik-teknik sebelumnya juga kan masih banyak gitu. Boleh dukung kita atau traktir kita kopi. Linknya ada di slide berikutnya, bisa di scan atau bisa dilihat di deskripsi video ini. Yang mau join grup kita juga untuk fast trade itu ada di link Telegram juga. Di grup Telegram linknya ada di deskripsi ini juga. Karena kalau di YouTube kita akan berikan teknik-teknik dan saham menarik mingguan. Kalau untuk harian itu ada di ini, di grup Telegram gratis. Oke. Terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu, bye bye.